Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, banjirop masih saja menjadi ancaman bagi warga yang bermukim di kawasan pesisir utara Jakarta. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pun kembali memperingatkan akan potensi terjadinya banjirop dan warga diimbau mewaspadai fenomena pasang maksimum air laut selama sepekan, yakni pada tanggal 2 hingga 9 Desember 2021. Saat ini saya sedang berada di salah satu lokasi yang tengah terjadi banjirop, yakni yang ada di Muara Angke, Kali Adem, Jakarta Utara. Di mana kemarin dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG ini sudah memperingati para warga, khususnya yang tinggal di daerah pesisir utara Jakarta, ini akan terjadi siklon atau badai tropis teratai yang menyebabkan adanya banjir pesisir atau banjirop yang saat ini memang tengah terjadi. Di mana BMKG memperkirakan banjirop ini akan terjadi pada tanggal 2 hingga 9 Desember 2021 dan biasanya terjadi pasang maksimum. Ini pada pukul 8 pagi hingga pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Selain itu dapat dilihat saat ini di belakang saya ini adalah situasi kondisi pada siang hari ini di mana untuk ketinggian air hingga saat ini adalah 35 cm khususnya di jalan utama di bagian yang memang lebih rendah. Dan memang banjirop ini berdampak pada puluhan rumah warga dan juga aktivitas warga tentu saja terganggu. BMKG sendiri menyatakan bahwa penyebab banjirop ini dikarenakan adanya aktivitas pasang surut air laut pada fase bulan baru sehingga menyebabkan adanya peningkatan curah hujan dan juga potensi angin kencang. Dan tentu saja dengan adanya banjirop ini mengganggu aktivitas warga di sekitar Muara Angke Kali Adem. Dan untuk mengetahui apa saja sebenarnya keluh kesah para warga yang tinggal di sini, saat ini sudah ada bersama dengan saya Bapak SAPI. Selamat siang Bapak. Oke, Bapak bisa dijelaskan mungkin bagaimana sih komentar Bapak terkait dengan adanya banjir yang memang ini rutin ya terjadi tiap tahun, tiap bulan bahkan. Ya, yang jelas mengganggu aktivitas mobilitas kita karena saya punya usaha kan. Jadi untuk ke pelanggan-pelanggan itu harus terhenti, stop kan. Itu kan jelas merugikan kan. Ini aktivitas juga kita nggak bisa apa-apa kalau keadaan banjir gini. Memang Bapak udah terbiasa kah Pak para warga di sini dengan adanya banjirop ini Pak? Ya kalau ini kan alam namanya kan kita nggak bisa, memang sudah biasa di sini. Kita terganggu mobilitas kita ya kan. Dalam usaha terganggu mobilitasnya. Menurut Bapak bagaimana sih cara mengatasi banjirop ini Pak? Ya paling usahanya pompa gitu, pompanya diperbanyak gitu. Artinya airnya bisa lebih cepat surut gitu. Dari pihak Pemkot setempat sendiri saat ini sudah memberikan bantuan apa mungkin atau penanganannya apa nih Pak? Ya kalau untuk Pemkot ya saya lihat cuman baru untuk yang pasukan oranye ya. Itu cuman membersihin got-got, paret itu sampah-sampah diangkat semua itu. Kalau selebihnya belum ada. Harapan paling-paling untuk mobilitas kan. Ya kalau bisa jalannya ditinggikan lagi biar nggak banjir jalannya. Jadi kita enak mobilitasnya. Kawasan pesisir utara Jakarta memang menjadi langganan banjirop. Saat air laut pasang, air akan meluap ke jalan dan rumah-rumah warga di sekitarnya dan mengganggu aktivitas warga. Akibat luapan air pasang laut, membuat kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara terendam banjirop pada Jumat siang. Banjirop mengakibatkan aktivitas pekerja di pelabuhan menjadi terganggu. Sejumlah truk yang ingin melakukan bongkar muat terpaksa menghentikan aktivitasnya. Selain adanya fenomena alam pasang air laut, kondisi ini juga diduga disebabkan adanya tanggul pembatas di Pelabuhan Sunda Kelapa yang jebol. Udah lama ini, udah lama cuman yang banjir gedenya sekarang. Oh banjir gede sekarang ya? Udah biasa masalah jalanan kerendam udah biasa. Kayaknya dari pagi dah. Dari pagi ya? Di sana di tanggulnya jebol lagi.
Oh, ada tanggul yang jebol juga. Betul juga itu. Oh, iya. Kalau masalah banjir mah udah dari dulu kayaknya nggak diperhatiin udah. Kalau Semarang sih udah bagus. Kalau di sini doang nih ibu kota malah parah nggak diperhatiin. Untuk mengatasi banjirop, pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta menggenjot pembangunan tanggul pengaman pantai di kawasan pesisir utara Jakarta. Tanggul pantai ini diharapkan menjadi solusi mengatasi banjir yang disebabkan air laut pasang. Akan tetapi ada fakta lain yang menjadi tantangan dari upaya mencegah banjirop dengan membuat tanggul laut. Karena kondisi permukaan tanah di ibu kota terus mengalami penurunan, sehingga banjir akan selalu menggenangi kawasan pesisir Jakarta. Karena air tidak bisa mengalir ke laut yang posisinya lebih tinggi dari daratan. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga berencana merelokasi warga Muara Angke yang wilayahnya kerap dilanda banjirop ke rusun yang sudah terbangun dan siap dihuni. Namun tidak semua warga yang dapat direlokasi ke rusun, sebab rusun yang ada saat ini belum cukup menampung seluruh korban banjirop. Untuk mengatasi banjirop dan penurunan muka tanah di Jakarta, dibutuhkan penanganan yang menyeluruh, serta butuh partisipasi banyak pihak, mulai dari pemerintah hingga semua lapisan masyarakat. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, banjirop menjadi salah satu masalah klasik yang dihadapi masyarakat pesisir laut di seluruh Indonesia, tak terkecuali ibu kota Jakarta. Kawasan Jakarta Utara menjadi satu-satunya kawasan langganan banjirop yang selalu terjadi setiap tahunnya. Nah, pemirsa, tahukah Anda bahwa fenomena banjirop rawan terjang Jakarta? Pasti yang sudah ada di sekitar daerah pesisir Jakarta, terutama Jakarta Utara, sudah awam dengan yang namanya banjirop ini. Tapi sebetulnya tahukah Anda apa penyebab dari banjirop itu sendiri? Kita akan ulas terlebih dahulu, berikut paparannya. Banjirop ini sendiri terjadi akibat pasang surut air laut yang sering terjadi di wilayah yang tidak jauh dari pesisir pantai. Nah, selain memang juga air laut yang pasang surut di momen-momen tertentu, nah banjirop ini juga seiring dengan permukaan tanah yang menurun. Nah, kita akan lihat di sini ada kemungkinan juga bahwa penyebab banjirop itu adalah fenomena alam. Nah, kalau kita melihat dari fenomena alam, yang pertama adalah kenaikan muka air laut oleh pasang surut air laut. Lalu ada angin dampak gelombang air laut. Nah, ini yang sering kali dibicarakan oleh BMKG, adanya dorongan air akibat massa air laut atau dampak gaya tarik bulan dan matahari yang menyebabkan air laut ini mengalami kenaikan. Lalu juga adanya badai di laut, dan yang sering kali menjadi perbincangan, bahkan perbincangan dunia, yaitu adalah pencairan es kutub yang dipicu oleh pemanasan global. Nah, yang tadi saya paparkan ini merupakan fenomena alam. Tentu juga dari pencairan es kutub yang dipicu oleh pemanasan global ini juga ada sangkut pautnya dengan aktivitas manusia yang memicu pemanasan global. Nah, selain juga yang tadi menjadi pemanasan global, nih berikut kita akan lihat fenomena yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Nah, ini pemicu dari banjirop. Yang pertama adalah pemompaan air tanah yang berlebihan. Tentu ini sudah menjadi perbincangan bahwa harus ada solusi agar masyarakat tidak terus-terusan menggunakan air tanah yang berlebihan, sehingga ini akan menurunkan permukaan tanah. Lalu juga ada pengerukan alur pelayaran. Nah, ini ada eksploitasi lahan pesisir pemicu tanah ambles, dan ada reklamasi pantai dan juga intrusi air laut. Nah, ini adalah sebagian dari dampak aktivitas manusia yang menjadi pemicu munculnya banjirop. Nah, kita akan lihat lagi pemirsa di slide berikutnya. Nah, ini adalah himbauan dari BMKG yang mengatakan bahwa selama sepekan ini akan ada potensi dari adanya fenomena pasang maksimum air laut, sehingga masyarakat juga harus mewaspadainya. Nah, BMKG sudah memberikan peringatan dini dan diimbau waspada terhadap masyarakat yang berada di sekitar pesisir. Adapun puncak pasang maksimum di pesisir utara Jakarta terjadi biasanya pukul 8 hingga pukul 12 siang. Nah, ini dikatakan juga oleh pihak BMKG. Dan kita akan melihat ini adalah wilayah yang berpotensi terdampak oleh banjirop. Pastinya adalah wilayah pesisir. Kita mengambil contoh di Pulau Jawa. Ada Tangerang, Jakarta Utara, Bekasi, Karawang, dan yang baru-baru ini ada terjadi di Demak, dan juga ada di Pekalongan yang saat ini juga masih terjadi banjirop. Nah, kita juga tahu pemirsa bahwa di Jakarta sendiri yang paling langganan itu adalah Jakarta Utara.
Nah, Jakarta Utara sendiri di sini ada wilayah yang sangat rawan, ada Pademangan, Penjaringan, Pelabuhan Sunda Kelapa yang juga sudah saat ini mengalami banjirop, lalu juga ada Pelabuhan Muara Baru. Nah, ini dikatakan juga oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, bahkan di wilayah Muara Baru ini sudah ada penurunan muka tanah 1 meter di bawah permukaan air laut. Kita bicara ini bukan hanya sekedar data pemirsa, karena ini juga menyangkut kehidupan masyarakat yang ada di sana. Contoh di Pademangan sekitar ada 169.000 jiwa. Dan juga di Penjaringan ada sekitar 350.000 jiwa. Yang artinya juga itu harus kita perhatikan bahwa aktivitas masyarakat pastinya akan sangat-sangat terganggu dengan adanya banjirop ini. Terutama juga untuk Pelabuhan Sunda Kelapa dan juga Pelabuhan Muara Baru yang di sana juga ada aktivitas ekonomi dari masyarakat. Nah, apa langkah yang sudah ataupun akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta? Nah, ini juga dikutip dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Yang pertama adalah pembangunan tanggul di pesisir DKI Jakarta. Pembangunan tanggul ini sudah diwacanakan sebetulnya sejak zaman Gubernur Fauzi Bowo untuk membangun Giant Sea Wall ataupun NCICD. Nah, saat ini juga dari Pemprov DKI Jakarta berusaha untuk menjadikan itu solusi terhadap banjirop yang menerjang ibu kota. Lalu juga ada pembangunan sistem polder yang mana ini juga diharapkan menjadi salah satu solusi karena dapat mengelola air dari banjirop itu dan dikembalikan lagi ke air laut. Lalu ada membangun monitoring land subsidence dan ROP, ada peningkatan pelayanan air bersih, pengendalian pemakaian air tanah, pelaksanaan konservasi air tanah, pembangunan waduk, serta pembangunan infrastruktur sistem pengolahan air limbah. Nah, ini adalah deretan langkah dari Pemprov DKI Jakarta. Nah, tapi sebetulnya apa yang saat ini sudah dilakukan atau tengah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, kita akan lihat berdasarkan statement dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa saat ini sedang dibuat tanggul di pinggir pantai yang terus dilaksanakan setiap tahun. Memang membutuhkan biaya dan waktu. Nah, saat ini Pemprov DKI Jakarta meminta masyarakat untuk memantau dan bersabar progresnya. Nah, selain itu juga tadi pembangunan tanggul ada lagi pembuatan sumur resapan. Nah, saat ini memang pembuatan sumur resapan ini ada pro dan kontranya ya, tapi dirasa Pemprov DKI Jakarta ini punya kapasitas untuk membantu menurunkan genangan air gitu ya di saat musim hujan dan juga cuaca yang cukup ekstrim saat ini. Nah, kita juga berharap bahwa ini bukan hanya sekedar solusi ya. Tadi sudah dipaparkan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta melihat bahwa sebetulnya ada banyak solusi dan wacana. Nah, saat ini masih dijalankan 2 solusi tersebut ya. Kita berharap tentunya ada solusi berikutnya yang bisa jitu untuk mengatasi banjirop ini. Karena apa pemirsa? Dampaknya begitu besar sekali. Kita lihat di sini ada dampak infrastruktur ataupun fisik. Tentunya dengan adanya banjirop, jalan-jalan pasti rusak ya, gedung-gedung juga, dan ini akan mengubah fisik dan penurunan kualitas lingkungan. Nah, kalau infrastruktur di sini sudah terdampak, pastinya juga akan ada dampak dari segi ekonomi, di mana mobilitas warga terganggu, aktivitas ekonomi juga pun akan terganggu. Selain dari segi infrastruktur dan ekonomi, yang pastinya harus diwaspadai adalah kesehatan. Karena banjirop ini tentu bukan air bersih ya, air kotor di mana ini akan ada potensi penularan penyakit seperti gatal, saluran pencernaan, ispa, demam, dan leptospirosis. Nah, ini juga pemirsa bahwa pemerintah harus betul-betul mengelola dengan baik bagaimana sistem drainase ataupun sistem dari banjirop ini tentunya harus dikuasai betul oleh pemerintah, dan di samping itu juga masyarakat harus bisa dan mampu beriringan dengan pemerintah untuk mengatasi banjirop ini. Dan langkah konkret dari pemerintah ini tentu harus sangat jitu untuk menyelamatkan ekosistem kita. Dan pemirsa, Sisi Metropolitan masih akan kembali untuk mengetahui solusi apa yang paling tepat untuk mengatasi banjirop, terutama di DKI Jakarta. Tetap bersama kami. Pemirsa, Anda masih di Sisi Metropolitan. Benarkah masyarakat pesisir Jakarta Utara tidak akan pernah terhindar dari fenomena banjirop? Dan bagaimana penataan kota bisa dimaksimalkan agar terhindar dari dampak sosial dan ekonomi akibat banjirop di Jakarta? Kita akan diskusikan bersama pengamat tata kota Yayat Supriyatna. Halo, selamat sore Pak Yayat. Selamat sore Mbak Nazla. Iya,
Pak Yayat, ini fenomena banjirop sudah terjadi di Jakarta Utara ya, kalau kita lihat laporannya hari ini. Apa sebetulnya yang harus dilakukan, solusi yang tepat untuk Jakarta Utara, Pak Yayat? Yang pertama yang perlu kita lakukan satu adalah untuk pemetaan luasan banjirop tersebut. Artinya begini, rop itu akan berbeda pada satu daerah dengan yang daerah lain. Kalau tadi ada 4 lokasi kawasan langganan, kita harus petakan. Rop itu ada yang kemungkinan 30 cm, 40 cm, bisa 1 meter. Jadi pada daerah-daerah seperti di gambar ini, itu bisa terlihat itu berapa senti dan berapa lama dia. Kalau dia terlalu lama, otomatis memang agak sulit untuk ditata ulang. Karena persoalannya, rop ini sumbernya kalau dari laut, artinya solusi dengan membuat tanggul laut selesai atau tidak. Kalau tidak bisa diselesaikan, pasti ada penyebab lain. Penyebab lain misalnya terjadinya penurunan tanah, sehingga intensitas air itu atau lama airnya itu makin lama dia ya. Tanahnya turun, kemudian airnya mengenang lebih lama. Nah pilihannya satu, harus ada pemetaan zonasinya. Artinya zonasi yang katakanlah sudah tidak layak untuk ditempati untuk kegiatan sosial ekonomi. Nah seperti gambar ini berapa lama ini bisa terjadi? Kalau sudah seperti ini otomatis fungsi pelabuhan sudah tidak maksimal lagi. Nah, perlu dipertimbangkan untuk jangka panjang apakah kemungkinan ada relokasi. Relokasi pun juga harus dipertimbangkan juga sudah selesai sejauh mana antisipasi yang akan dilakukan. Ingat loh, Jakarta tuh bisa tenggelam katanya 50 tahun lagi. Artinya tahun 2050 ya kan? Artinya lokasi ini bakal tenggelam atau tidak? Kalau lokasi ini bakal tenggelam, harus ada kebijakan dan keberanian untuk melakukan penataan ulang. Artinya jika ini tidak mampu diatasi dengan tanggul, pilihannya adalah untuk melakukan pemindahan. Karena apa? Satu, ropnya terlalu lama. Artinya di sini melihat bahwa persoalannya sudah tidak bisa ditanggulangi dengan persoalan teknis. Solusinya adalah mencari lokasi alternatif. Nah, misalnya satu, bersediakah warga untuk direlokasi? Relokasinya pun juga tidak boleh terlalu jauh dari tempat kehidupan mereka, seperti dermaga atau tempat tambatan kapalnya sebagai nelayan atau pelabuhan. Nah, untuk posisi pelabuhan juga perlu kita pertimbangkan, masih layak tidak untuk dipertahankan. Karena kapal bisa sandar, tapi mobil, truk nggak bisa masuk. Ya sama saja tidak bisa bongkar muat kan. Jadi kita betul-betul, contoh kontainer. Otomatis kalau dengan kondisi seperti ini sudah tidak optimal lagi. Kita harus banyak belajar dari kasus yang terjadi di Semarang ketika beberapa kawasan kota sudah sulit untuk diselamatkan. Jadi pertimbangan yang paling bagus adalah menata ulang dengan keberanian untuk melakukan relokasi. Baik, tadi Pak Yayat katakan harus ditata ulang, artinya di wilayah Jakarta Utara itu harus direlokasi secepatnya saat ini, begitu ya Pak. Tapi adakah langkah yang saat ini Pemprov lakukan dan konkret untuk Jakarta Utara misalnya dengan pembangunan tanggul dan sebagainya? Apakah itu menjadi salah satu solusi untuk paling tidak membuat Jakarta Utara itu tidak terendam, begitu Pak? Pertama satu, tanggul itu harus jelas ya. Artinya dalam konteks ini apakah dengan tanggul bisa mereduksi potensi rop lebih besar atau tidak? Artinya dengan tanggul rop mungkin tidak bisa dihilangkan, tapi kita bisa mengendalikan. Misalnya satu, tinggi permukaannya tidak terlalu besar, terlalu tinggi seperti sekarang. Kedua, memang ada solusi dengan cara melakukan penimbuhan atau peninggian badan jalan. Tapi ini cost juga, karena persoalan yang terjadi adalah Jakarta semakin turun ini permukaan tanahnya. Sementara pasang laut semakin tinggi. Otomatis kita harus belajar untuk membaca dengan memperhatikan hasil kajian-kajian yang bisa membuktikan secara realistis ancaman ini akan hilang atau tidak. Rasanya tidak akan hilang. Maka yang harus kita lakukan adalah melakukan upaya meminimalisasi risiko bencana itu agar tidak semakin parah. Nah, memang harus diakui kalau sekarang ini kita lihat dari rop ini, berapa lama dia? Seminggu, 2 minggu. Kalau sudah terlalu lama, berarti ini ada masalah besar. Kalau sudah sampai lebih dari 2 minggu, 3 minggu tidak turun, padahal sudah ada tanggul, pertanyaannya, efektifkah tanggul dibuat? Harusnya ketika sudah tanggul dibangun, itu dievaluasi.
sejauh mana Baik. pengaruh pembangunan tanggul terkait dengan pengurangan terjadinya banjirop di sekitar kawasan tersebut. Baik, Pak Yayat Supriyatna, pengamat tata kota, terima kasih. Kita harapkan pemerintah bisa ada solusi secepatnya ya Pak, paling tidak relokasi ataukah juga memang mengevaluasi kembali apakah pembangunan tanggul ini menjadi solusi yang tepat. Terima kasih Pak Yayat Supriyatna sudah bergabung bersama kami di Sisi Metropolitan.